Hai, perkenalkan kami adalah mahasiswa semester 4 jurusan Komunikasi Sekolah Vokasi IPB University. Kami berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Bogor, Jakarta, Cianjur, Purwokerto, hingga Padang. Sebagian besar dari kami adalah mahasiswa perantauan yang jauh-jauh datang ke kota hujan untuk menimba ilmu di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sungguh suatu hal yang sangat membanggakan kami dapat berkesempatan berkuliah di IPB University ini. Banyak sekali cerita menyenangkan saat awal kami duduk di bangku perkuliahan. Pada tahun 2019, di mana kami masih menjadi mahasiswa baru, IPB University mengadakan masa pengenalan kampus mahasiswa baru atau yang biasa disebut juga dengan MPKMB. Acara ini berhasil menghasilkan lenticular picture sebanyak 112 gambar dari 56 formasi. Dan tentu saja hal tersebut memecahkan rekor dunia loh. Masa pengenalan kampus mahasiswa baru yang diadakan selama 3 hari pun selesai. Dan kami memulai awal baru resmi menjadi mahasiswa di IPB University. Banyak pelajaran serta pengalaman yang sulit untuk dilupakan selama menjadi mahasiswa jurusan komunikasi. Di setiap semester, jurusan ini memiliki proyek akhir yang harus kami lakukan untuk memenuhi penilaian. Tugas tersebut pun beragam, mulai dari mengadakan talk show, festival budaya, memproduksi siaran radio, membuat acara webinar, mencari berita, dan masih banyak lagi. Dari semua kegiatan tersebut, hanya beberapa kegiatan yang dapat kami lakukan secara langsung. Karena semua itu berubah ketika virus COVID-19 mewabah di Indonesia. Semenjak awal kedatangan virus ini, semua sistem pembelajaran di Indonesia terpaksa harus dilakukan secara online. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kami pikir rencana tersebut hanya akan bertahan sementara 1 hingga 2 bulan. Namun ternyata kami salah. Sudah genap 1 tahun Indonesia dilanda virus mematikan ini, dan sistem pembelajaran pun masih dilakukan secara jarak jauh. Banyak sekali perubahan yang harus kami rasakan selama perkuliahan online ini. Banyak kegiatan atau acara kampus yang harus dibatalkan dan dilakukan secara online. Tentu saja, rasanya pasti sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya, beginilah kegiatan yang kami lakukan selama perkuliahan daring. Aktivitas kami sehari-hari yaitu dimulai dengan bangun tidur, lalu mencuci muka agar segar untuk memulai kegiatan hari ini. Setelah mencuci muka, tidak lupa untuk membereskan kasur terlebih dahulu agar kamar terlihat rapi dan juga nyaman. Setelah itu, dilanjut sarapan agar bisa semangat dalam mengikuti perkuliahan yang dilakukan secara online. Pemberian tugas dan materi oleh dosen biasanya dilakukan melalui Zoom meeting. Kami harus selalu berada di depan layar laptop dari pagi hingga sore hari. Selama mengikuti perkuliahan, kami mencatat materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Setelah itu dilanjutkan untuk mengerjakan tugas seperti membuat video, menyusun makalah dan laporan, dan masih banyak lagi tugas yang harus kami lakukan. Saat siang hari, biasanya terpotong waktu istirahat
kami memanfaatkan waktu tersebut untuk makan siang dan menunaikan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu, kami harus kembali lagi untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Saat perkuliahan selesai, kami biasanya menyempatkan untuk meluangkan waktu menikmati kebersamaan dengan keluarga, seperti bermain dengan adik, bercengkrama dengan orang tua, dan tidak lupa kami juga selalu membantu orang tua untuk membereskan dan membersihkan rumah. Perkuliahan yang dilakukan secara online tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap menjadi mahasiswa aktif di organisasi. Ya, di malam hari kami menyempatkan untuk mengikuti rapat rutin organisasi. Walaupun semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara online, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami. Karena dimanapun dan apapun kondisinya, kami masih tetap bisa menuntut ilmu. Banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan selama 1 tahun melakukan perkuliahan online ini. Ternyata masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk tetap produktif di kala pandemi. Terdapat hikmah yang bisa kita ambil dan petik dari bencana yang melanda ini. Dan inilah kesan dan pesan tersendiri bagi kami selama mengikuti perkuliahan secara online. Kita tidak tahu kapan seseorang akan berpisah dan akan bersama. Semua menjadi pertanyaan besar. Mengapa semua ini bisa tiba-tiba terjadi begitu saja? Masa mahasiswa kami harus dilakukan di rumah saja. Rasa ingin bersama, tapi tidak bisa. Semua ini terpaksa kami lakukan untuk mengikuti kebijakan yang terbaik. Dengan berat hati, kami meninggalkan kota hujan yang penuh banyak kenangan, yaitu kota Bogor tercinta, tempat kampus Sekolah Vokasi IPB University berada. Ekspektasi perihal mengenai kenangan manis yang akan kita bangun kembali tidak akan pernah sama dengan suara yang samar saat kami bercerita dengan tertawa. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kami kembali berkumpul bersama. Teng.